Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiah Kamelia Insani dengan NIM 071 dari kelas 2025B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari integral tak tentu mata kuliah matematika dasar. Di sini saya tidak hanya menjelaskan bagaimana dasar dari menghitung integral tak tentu, tetapi juga diterapkan dalam otomotif. Tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep dasar integral tak tentu, menyelesaikan perhitungan integral tak tentu dengan langkah yang benar, menerapkan integral dalam analisis sistem otomotif, menafsirkan makna fisik hasil integral pada kinerja mesin dan komponen kendaraan, mengembangkan kemampuan analitis dalam memecahkan masalah matematika dan otomotif. Apa sih pengertian integral tak tentu? Operasi kebalikan dari turunan diferensiasi yang mencari fungsi asal atau anti turunan dari suatu fungsi turunan, menghasilkan keluarga fungsi atau bukan nilai tunggal yang berbeda oleh sebuah konstanta integrasi atau bisa disebut dengan C karena tidak memiliki batas atas dan bawah. Nah, ini sebagai contohnya, jika kita turunkan fungsi fx sama dengan x pangkat 3, hasilnya akan 3x pangkat 2. Jika kita turunkan fungsi x pangkat 3 ditambah 10, hasilnya sama, 3x pangkat 2. Terus ini yang terakhir ada x pangkat 3 plus 15, hasilnya sama. Maka dari itu gunanya C ini adalah menggantikan angka-angka ini karena dia tidak spesifik. Maka dari itu disebut dengan C atau konstanta. Ini ada rumus dan sifat integral tak tentu, ada sifat pangkat yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali dengan x pangkat n plus 1 ditambah dengan c, di mana n-nya ini tidak boleh sama dengan nilai min 1. Di sini bisa disederhanakan integral fx dx sama dengan fx plus c. Yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan. Integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus gx dx. Yang terakhir ada konstanta yaitu integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Di sini ada contoh soal dasar yaitu tentukan dari nilai integral yaitu integral x pangkat 2 dx. N-nya ini kan 2, maka tinggal dimasukin aja, jadi x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah dengan c, hasilnya x pangkat 3 per 3 plus c. Di sini ada contoh soal 2 yang konstanta, ada integral 7x pangkat 3 dx. Nah, ini menggunakan rumus konstanta terlebih dahulu, yaitu integral n-nya ini disesuaikan dengan rumus konstanta ini, k-nya itu 7x pangkat 3 dx sama dengan 7 integral x pangkat 3 dx. Nah, ini menggunakan rumus integral dasar, yaitu pangkatnya. Ini n-nya kan 3, maka dari itu 3 tambah 1 hasilnya 4. Ini juga 3 tambah 1 4, maka hasilnya 7 per 4 x pangkat 4 ditambah dengan c. Di sini ada contoh soal terapan pada sistem injeksi bahan bakar, laju aliran bahan bakar Ft dalam cc per second diperkirakan berubah terhadap waktu mengikuti model. Ft sama dengan 4T pangkat 3 min 5T pangkat 2 ditambah 6T min 3. Nah, tentukan integral tak tentu dari laju aliran bahan bakar tersebut. Nah, ini kita pecah terlebih dahulu masing-masing ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 integral 4T pangkat 3 dt sama dengan
4T, N-nya 3 ditambah 1 ya, sesuai dengan rumus dasar ini. Hasilnya 4, maka ini tinggal coret aja 4 dengan 4 ini, maka hasilnya T pangkat 4. Terus yang kedua ada min 5T kuadrat dt sama dengan min 5 dikali dengan T pangkat 3 plus per 3 ya. N-nya ini 2 ditambah 1, 3 ya. 2 tambah 1, 3, maka hasilnya ini min 5 per 3 T pangkat 3. Integral dari 6T dt ini sama dengan 6. T-nya ini T pangkat 1 ya. Jadi N-nya ini 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ini 6 dan 2 bisa dicoret ya. Jadi hasilnya 3. 3T pangkat 2. Ini integral min 3 dt, hasilnya min 3T. Nah, setelah itu gabung semua tadi hasil keempat integral ini digabung, maka hasilnya T pangkat 4 min 5 per 3T pangkat 3 ditambah 3T pangkat 2 min 3T plus C. Ini contoh soal yang kedua. Pada sistem pendingin kendaraan laju, perubahan volume cairan pendingin di dalam radiator terhadap waktu dimodelkan oleh fungsi RT sama dengan 6E pangkat 2T plus 5T 3 per 2 min 4T pangkat min 2 dengan RT dalam mili per detik dan T dalam detik. Tentukan fungsi volume total cairan pendingin VT terhadap waktu. Nah, ini soalnya tadi ya, maka ini ditanyakan VT, maka kita masukkan VT sama dengan integral RT ini dt. Nah, nilai ini kita masukkan ya, ini dimasukkan, ini dipecah masing-masing. Integral ini ada 3, 1, 2, 3 ini ya, dipecah. Nah, hasilnya yang 6E pangkat 2T dt sama dengan 6 dikali dengan setengah E pangkat 2T. Dia menggunakan rumus ini ya, jadi mempermudah ya. E-nya ini kan 6, mohon maaf, ini ya 6 ditaruh depan karena rumus dasar ya, biasa. Terus E-nya pindah ke E, A-nya ada 2 ya, 2, A-nya 2 jadi E pangkat 2T. Nah, ini tinggal dicoret aja, dan 6 dengan 2 hasilnya 3, E pangkat 2T. Terus ini yang kedua ya, 5T pangkat 3 per 2 dt ini sama dengan 5 dikali T pangkat 5 per 2 ya, 3 per 2 ditambah 1 hasilnya 5 per 2 ya. Maka ini hasilnya dibalik ya, 5 per 2 ini, maka hasilnya 5 dikali 2 per 5 T pangkat 5 per 2 sama dengan 2T 5 pangkat 2. Ini yang terakhir ada integral 4 min 4T min 2 dt sama dengan min 4 dikali T min 1. Jadi kan 1 ya, min 2 dikurangi 1 ditambah 1 itu min 1 ya, hasilnya 4T pangkat min 1. Ini hasilnya tinggal digabung aja, maka 3E pangkat 2T ditambah 2T pangkat 5 per 2 ditambah 4T pangkat min 1 dan ditambah C. Oke, kesimpulan dari materi kali ini yaitu integral tak tentu merupakan metode untuk mendapatkan fungsi asal dari turunan suatu besaran dengan menambahkan konstanta integrasi. Dalam bidang otomotif, konsep ini sangat berguna untuk menghitung hubungan antara percepatan, kecepatan, dan jarak kendaraan, menghasilkan aliran bahan bakar, serta memahami perubahan kinerja mesin. Dengan integral
tak tentu, data perubahan dapat diubah menjadi fungsi utuh yang menjelaskan perilaku sistem kendaraan secara matematis. Baik, itu saja dari penjelasan atau pemaparan saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.